Bab 2643. Karena kamu bodoh. Menyatu. Ketiga pedang itu menyatu begitu saja. Pada saat pedang itu menyatu, teriakan pedang tiba-tiba bergema di dunia. Dalam sekejap, ruang kokoh dan tak terkalahkan di sekitarnya hancur oleh suara pedang. Di sekeliling, bendera yang semula memblokir area sekitarnya juga berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Pada saat ini, Pondok Dewa dan yang lainnya berhenti, termasuk Samu. Namun Tai Huntian, yang berada di garis depan, sudah tidak bisa berhenti. Karena dia sudah bergerak maju terlalu cepat. Saat melihat wanita bergaun hitam, mata Tai Huntian langsung terbelalak seperti melihat hantu. Pada saat yang sama, wajahnya yang awalnya terlihat muram pun berubah menjadi ketakutan. Sangat ketakutan. Takdir langit. Kenapa dulu dia bisa berakhir seperti itu? Karena dia pikir dia sangat kuat pada awalnya, jadi dia menantang takdir langit, yang saat ini sedang berdiri di depannya. Lalu hidupnya pun berakhir tragis. Dan sekarang, alasan dia bergabung dengan tanah eskatologi adalah untuk menghindari takdir langit. Tapi, sial, sekarang takdir langit keluar dari tubuh warrior yang apa-apaan. Ini adalah pikiran terakhir Tai Huntian. Pada saat pedang menyatu, wanita bergaun hitam tiba-tiba melintas di lapangan dengan pedang di tangan. Di bawah tatapan banyak orang, wanita bergaun hitam muncul tidak jauh di belakang Tai Huntian. Di belakang wanita bergaun hitam, Tai Huntian masih bergerak maju dan seketika sudah tiba di depan warrior yang. Saat Tai Huntian berhenti, setetes darah muncul di antara alisnya. Dia memandang warrior yang dengan tertegun. Kenapa? Warrior yang berkata dengan suara rendah, karena kamu bodoh. Tai Huntian. Dengan cara ini, di bawah tatapan semua orang, Tai Huntian, sang tubuh raksasa kuno, mulai menjadi ilusi dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Roh binasa. Tai Huntian sebenarnya ada melepaskan semua kekuatannya pada saat terakhir, tetapi ketika energi kematiannya dan kekuatan jiwanya keluar, itu pun langsung dihancurkan oleh pedang wanita bergaun hitam. Ketika energi kematian dan kekuatan jiwanya berhadapan di depan pedang itu ibarat seperti ampas tahu yang tidak ada apa-apanya. Setelah membunuh Tai Huntian dengan satu tebasan pedang, wanita bergaun hitam itu memandang ke arah Pondok Dewa dan yang lainnya. Kalian hanya sekelompok bajingan yang bisa membuat masalah. Ayolah, terus membuat masalah. Wajah Pondok Dewa sangat jelek, pada saat ini, dia benar-benar terpana. Takdir langit. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Mengapa bisa muncul di sini? Ini tidak normal. Di kejauhan, Wilski Sui tiba-tiba berkata, warrior yang juga alam takdir, mengapa kamu tidak membunuhnya? Warrior yang mengangkat bahu, bila aku menjawabmu karena aku tampan, apakah kamu sudah paham? Wanita bergaun hitam itu menatap dingin pada warrior yang terkekeh, lalu cepat-cepat menyingkir ke samping. Sebaiknya jangan main-main dengan wanita ini sekarang. Wanita bergaun hitam itu mengalihkan pandangannya, menoleh untuk melihat Wilski Sui. Detik berikutnya dia menghilang dan wajah Wilski Sui berubah drastis, lalu dalam sekejap dia langsung menampakkan diri. Dia langsung mengerahkan domain air dan pada saat yang sama, air tak terbatas yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding tebal di depannya. Di bawah tatapan banyak orang, boundless water yang tebal itu langsung terbelah. Wanita bergaun hitam itu begitu cepat hingga semua orang hanya melihat cahaya pedang, bukan dirinya. Setelah setengah napas, wanita bergaun hitam itu sudah berada tidak jauh di belakang Wilski Sui dan setelah hening beberapa saat, kepala Wilski Sui jatuh langsung dari lehernya.
Darah mengalir. Tubuh Wilski Sui mulai berangsur-angsur menjadi ilusi, kemudian menghilang. Melihat pemandangan ini, tidak hanya pondok dewa dan yang lainnya, tetapi ekspresi warrior yang juga berubah. Kekuatan wanita bergaun hitam ini agak tidak normal. Wanita bergaun hitam itu melirik ke kepala yang berdarah dan berkata, "Bukan urusanmu apakah aku ingin membunuhnya atau tidak. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu banyak?" Warrior yang saat ini, Shiro muncul di bahu wanita bergaun hitam. Ketika melihat Shiro, pondok dewa dan lainnya langsung menunjukkan tatapan semangat. Nenek moyang elf. Target mereka adalah si bocah kecil ini. Sekarang, si bocah kecil telah muncul. Namun, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Shiro melirik pondok dewa dan yang lainnya, lalu cakarnya menunjuk wanita bergaun hitam itu, lalu menunjuk dirinya sendiri, yang artinya sudah sangat jelas bahwa dia dan wanita bergaun hitam itu berada di kubu yang sama. Melihat pemandangan ini, ekspresi pondok dewa dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Sejauh yang aku tahu, dulunya tubuh leluhur elf bertarung denganmu berkali-kali, jadi mengapa kalian bisa bekerja sama? Wanita bergaun hitam itu menatap dingin ke arah pondok dewa. Apakah kamu tidak senang karena hal itu? Jika tidak senang, sini maju dan pukul aku. Pondok dewa. Di samping, warrior yang sudah tidak tega untuk terus melihatnya lagi. Dia ini terlalu sombong. Mundur. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pusaran energi pondok dewa dan lainnya. Itu adalah suara Walton Hang. Pada saat ini, warrior yang buru-buru berkata, "Jangan biarkan mereka pergi, bunuh mereka semua." Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang, "Kamu saja yang melakukannya." Warrior yang terkekeh, "Tenang bos yang berhak mengambil keputusan, aku hanya penonton." Di kejauhan, pondok dewa dan yang lainnya mundur. Pada saat ini, mereka secara alami tidak akan bertarung. Lelucon, bagaimana cara mereka bisa melawannya? Tai Huntian sendiri langsung terbunuh dalam hitungan detik, lalu bagaimana dengan mereka? Cepat mundur. Wanita bergaun hitam menarik tatapannya dari warrior yang, dia berbalik untuk melihat ke pondok dewa dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang telah memasuki tengah-tengah pusaran pusat energi berwarna hitam. Wanita bergaun hitam maju selangkah dan pada saat ini, Samu yang sudah memasuki pusaran energi, tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya. Pisaunya terbang keluar. Gumpalan aura pedang melintas di lapangan. Aura pedang itu begitu kuat dibandingkan dengan yang pernah warrior yang lihat sebelumnya. Jika pisau ini diarahkan ke dirinya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wanita bergaun hitam itu menyipitkan matanya sedikit, Crazy Blade keluarga Zuo. Ketika suara itu jatuh, dia bergegas ke depan dan menebas dengan pedang. Untaian energi pedang itu dipotong-potong oleh pedang wanita bergaun hitam itu. Dan wanita bergaun hitam mundur 10 kaki. Setelah Samu memberikan serangan itu, dia tidak melanjutkan untuk menembak, melainkan berbalik dan memasuki pusaran energi. Wanita bergaun hitam itu juga tidak mengejar, melainkan mengangkat kepalanya menatap ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan yang tak berujung, ruang di sana tiba-tiba bergetar, lalu ruang di sana membentuk pusaran energi. Wanita bergaun hitam itu menamparkan pantat Shiro dan tamparan itu langsung membuat Shiro kembali ke pagoda Hongmeng. Di dalam pagoda Hongmeng, di antara rumah-rumah kayu, Shiro berguling beberapa kali di tanah. Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang, "Coba tunjukkan padaku, kualifikasi apa yang kamu miliki agar dia memilih kamu." Begitu suara itu jatuh, dia langsung memasuki pagoda Hongmeng.
Berdiri di sana, warrior yang memandang Yana tidak jauh, masuk. Yana menggelengkan kepalanya. Wajah warrior yang langsung berubah dingin, masuk. Dia ini benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya Yana melihat warrior yang marah padanya. Dia sedikit sedih, tetapi ekspresi warrior yang menjadi semakin dingin, cepat. Yana ragu-ragu, lalu berkata, "Kak warrior, hati-hati." Setelah berbicara, dia memasuki pagoda Hongmeng. Warrior yang menatap kehampaan yang tak berujung dan keberadaan misterius di atas adalah keberadaan yang ditakuti oleh wanita bergaun hitam itu. Jelas itu bukan hal yang baik. Tapi tidak ada cara lain lagi, dia mau tidak mau harus menghadapinya. Segera, sepasang mata muncul di kehampaan. Mata itu melihat ke bawah dan mata itu seperti dewa yang memandang rendah dunia. Tatapan seperti ini membuat warrior yang sedikit tidak senang, seolah-olah semuanya sangat tidak penting di mata itu. Sepasang mata itu melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Di bawah, warrior yang menatap mata itu. Pada saat ini, matanya penuh ketakutan, tidak hanya itu, tetapi tubuhnya juga gemetar. Dalam kehampaan, mata itu menatap ke bawah untuk waktu yang lama dan pada saat ini, warrior yang merasakan kekuatan misterius muncul padanya. Di depan kekuatan ini, dia merasa bahwa dirinya transparan, bahkan yang tersembunyi juga terlihat jelas oleh pihak lain. Perlu disebutkan bahwa pagoda Hongmeng telah ditutup, jadi pada saat ini, dia sendiri tidak dapat merasakan keberadaan pagoda Hongmeng. Namun, kali ini sepasang mata itu tidak pergi seperti yang terakhir kali, melainkan masih dalam kehampaan dan mengawasinya sepanjang waktu. Dia sudah merasakan target yang dikejarnya 2 kali dan meskipun dalam 2 kali itu dia tidak melihat siapapun, tapi warrior yang ada di tempat kejadian 2 kali. Dia sudah merasa ada yang salah. Tiba-tiba, aura kuat meluncur turun dari kehampaan langit, lalu aura itu langsung menyelimuti warrior yang dan dalam sekejap, warrior yang langsung tertekan. Dia langsung menyerang. Wajah warrior yang sangat jelek. Dia ingin melawan, namun tekanan yang begitu kuat ini membuatnya tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Keberadaan sialan ini yang bahkan seorang wanita bergaun hitam harus menghindarinya, apa yang dia gunakan untuk mengalahkannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala warrior yang, "Dia ada di mana?" Suaranya agak rendah, seperti suara yang keluar dari toples, memberi orang perasaan tertekan dan berat yang tak terlihat. Dia sedang mencari wanita bergaun hitam. Di dalam pagoda Hongmeng, Yana dan Shiro hendak meninggalkan menara, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali karena menara dihalangi oleh wanita bergaun hitam. Yana membawa Shiro ke depan rumah kayu. Yana menatap wanita bergaun hitam itu dengan dingin. "Wanita, buka untukku atau aku akan meninju kepalamu." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan lembut, "Sejujurnya, aku sangat ingin membukanya dan membiarkan kamu keluar untuk bertarung dengan orang itu, tetapi ketika aku berpikir bahwa kamu akan dibunuh oleh orang itu, aku pun tidak mau membukanya. Apakah kamu tahu kenapa? Karena aku ingin membunuhmu sendiri ketika kamu berada di masa puncakmu." Yana mengepalkan tinjunya dan hendak bertarung. Dia juga sangat kejam, di mana dia akan langsung menyerang seseorang jika dia tidak senang. Wanita bergaun hitam itu sama sekali tidak takut. Mungkin ketika Yana berada di masa puncaknya, dia setidaknya harus was-was. Namun kekuatan Yana sekarang ini kurang dari sepertiga kekuatannya, jadi dia tidak takut sama sekali. Tepat ketika kedua orang itu hendak bertarung, Shiro tiba-tiba muncul di antara mereka. Shiro memiliki satu cakar menghadap Yana dan cakar lainnya menghadap wanita bergaun hitam. Kemudian, kedua cakar kecilnya dengan cepat melambai.
Setelah beberapa saat, wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Bisakah kamu bicara?" Yana juga menatap Shiro, "Shiro, kamu juga harus belajar berbicara." Shiro berkedip, lalu membuka mulut kecilnya, tapi tidak ada suara. Namun melihat bentuk mulutnya, dia berkata, "Aku bisa bicara, kalian jangan berkelahi." Yana terdiam. Ekspresi wanita bergaun hitam ini juga menggelap. Di luar pagoda Hongmeng, tubuh warrior yang mulai retak setiap inci dan tekanannya semakin kuat. Ini adalah kematian yang lambat. Setelah beberapa saat, warrior yang mengangkat tangannya, aku menyerah, jadi bisakah jangan membunuhku?" Bersambung.